Pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia. Sejak dilantik 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, Bupati Kupang Yosef Lede dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eke terus bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang. Berbagai terobosan telah dilakukan guna mewujudkan visi menuju Kabupaten Kupang Emas, sehingga apa yang diharapkan dan didambakan masyarakat Kabupaten Kupang dapat terwujud dengan baik. Di 100 hari kerjanya, Bupati Yosef dan Wabub Aurum bekerja luar biasa dan berlari kencang untuk mengejar harapan mewujudkan Kabupaten Kupang Emas, Kabupaten Kupang yang maju dan berdaya saing. Sebagai salah satu kabupaten dari 22 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang sejatinya menyimpan banyak potensi dalam berbagai bidang yang harus terus dikembangkan agar dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Visi yang mencerminkan tekad pemerintah Kabupaten Kupang untuk menciptakan daerah yang maju, sejahtera, bernilai tinggi bagi masyarakat. Ungkapan menuju Kabupaten Kupang Emas sejatinya menegaskan perjalanan menuju kesejahteraan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kupang yang saat ini berpenduduk 376.837 jiwa. Menilai Kabupaten Kupang secara keseluruhan terdiri dari 24 kecamatan, 160 desa, dan 17 kelurahan, dengan luas wilayah darat 506.626,68 hektar. Dengan batas wilayah sebelah dengan Laut Sawu, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Distrik Oikuse, dan bagian barat berbatasan dengan Kota Kupang, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Saburai Jua. Berbagai pencapaian dalam 100 hari kerja pertamanya berhasil diraih. Namun demikian, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan akan terus bekerja guna memperbaiki dan melengkapinya. Orang nomor 1 di Kabupaten Kupang itu menyatakan 100 hari kerja merupakan landasan awal kerjanya guna mewujudkan Kabupaten Kupang Emas, Kabupaten Kupang yang unggul dan berdaya saing baik. Berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Kupang akan terus dikembangkan, yang masih kurang akan ditingkatkan, dan yang belum muncul akan diorbitkan. Bupati Yosef menyatakan pentingnya meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas daerah berbasis potensi asli daerah. Beberapa terobosan yang dilakukan oleh Bupati Kupang diantaranya pembangunan RPH, dermaga rakyat Bolok, hingga pengembangan potensi pariwisata dengan melaunching pembangunan patung Kristus Raja di Pulau Semau sebagai destinasi unggulan Kabupaten Kupang, menata dan mempersiapkan Pulau Kera sebagai salah satu destinasi wisata pantai unggulan, peningkatan status pasar-pasar di Kabupaten Kupang mulai dari Pasar Oisau, Pasar Lili untuk bisa menjadi pasar harian, serta kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder pembangunan. Pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan melakukan gerakan menanam berbagai desa, melakukan panen raya padi, jagung di berbagai kecamatan. Target yang ingin dicapai oleh Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang, swasembada pangan hingga 55.000 ton panen, sehingga terjadi surplus pangan. Selain itu, Bupati Kupang membangun koordinasi tingkat pusat di berbagai kementerian dengan diberikannya bantuan dari Kementerian Pertanian guna membuka dan mengembangkan lahan baru di Kabupaten Kupang dengan jumlah dana yang didapat sebesar 20 miliar lebih dan penyerahan berbagai peralatan pertanian melingkupi traktor, mesin air, benih padi, benih jagung, dan lainnya. Melakukan optimalisasi kuota pengiriman ternak dari Kabupaten Kupang. Sebelumnya ada dugaan kebocoran kuota dan permainan oknum tertentu yang mencari keuntungan dari penjualan kuota pengiriman sapi atau kerbau asal Kabupaten Kupang.
Dengan efektivitas kuota yang diberikan benar-benar bagi petani yang mempunyai hewan dan memenuhi kriteria penjualan, diharapkan memberikan keuntungan bagi petani atau peternak Kabupaten Kupang. Selain itu, dalam skala besar juga memberikan perlindungan bagi petani bahkan pengusaha Kabupaten Kupang, sehingga terjadi peningkatan ekonomi di Kabupaten Kupang. Dilakukannya pawai Paskah dan pagelaran musik rohani di Kabupaten Kupang yang bekerja sama dengan Majelis Sinode Gemit di 14 Klasis dan Pemuda Lintas Agama. Ini merupakan acara keagamaan terbesar yang pernah ada di Kabupaten Kupang dan menjadi sukacita bersama dalam merayakan Hari Suci Paskah di Kabupaten Kupang. Selain itu, penguatan kelembagaan keagamaan dilakukan dengan memberikan dukungan operasional mobil ke lembaga keagamaan, baik klasis, paroki, hingga MUI di Kabupaten Kupang dengan jumlah 18 unit mobil. Selanjutnya, pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan inovasi daerah. Dibuktikan dalam 100 hari kerjanya, Bupati dan Wakil Bupati Kupang telah meluncurkan 7 aplikasi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer UY Lindo Kupang tentang peningkatan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kabupaten Kupang guna menunjang berjalannya sistem pembangunan yang baik. 7 aplikasi tersebut meliputi sistem pemberian bantuan sosial, monitoring penjualan dan distribusi sapi, monitoring galian C, monitoring UMKM, presensi ASN Pemkab Kupang, pembayaran TPP ASN. Harapannya mewujudkan visi menuju Kabupaten Kupang Emas, terjadi peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat, memanfaatkan teknologi secara optimal, serta mendorong inovasi dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kupang. Penerapan Smart City di Kabupaten Kupang. Pembangunan Pusat Civic Center Oilamasi dengan dilakukannya perencanaan pembangunan jalan 2 arah mulai dari Oisao hingga Oilamasi. Pembangunan gerbang masuk dan pagar di Civic Center yang tertata rapi dan asri. Penerapan Smart City ini juga dengan terobosan mempersiapkan tenaga kesehatan di pintu masuk kawasan Civic Center untuk memeriksa ASN yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Penyiapan pusat informasi data di kantor Bupati yang terhubung di 400 titik CCTV terintegrasi mulai dari DPO, pusat layanan publik hingga puskesmas, kantor kecamatan, dan kantor desa kelurahan. Dalam 100 hari kerjanya telah terbentuk pengurus Karang Taruna tingkat Kabupaten Kupang hingga kecamatan. Pengurus Karang Taruna adalah pemuda dan pemudi yang siap bekerja memanfaatkan potensi lokal dan menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Selain itu dilakukan juga pembentukan koperasi merah putih di 160 desa dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kupang dan mengembangkan potensi lokal. Rencananya akan di-launching dan diresmikan oleh Menteri Koperasi di pertengahan tahun 2025. Penguatan lembaga adat Kabupaten Kupang guna melestarikan adat dan budaya yang begitu luar biasa di Kabupaten Kupang. Diharapkan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi tidak melunturkan nilai-nilai luhur bangsa dan tetap lestari. 100 hari kerjanya Bupati Kupang Yosef Wede juga terus melakukan perbaikan dan pembenahan dan menghadirkan layanan publik yang berkualitas, adil, merata, dan inklusif. Fokus pembangunan pada layanan yang diberikan memenuhi standar, efisiensi, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dirinya melakukan pemantauan pada perangkat daerah yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik, seperti Rumah Sakit Umum Daerah Naibonak, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, termasuk di dalamnya Bank NTT Cabang Oilamasi. Orang nomor 1 di Kabupaten Kupang ini tegaskan pentingnya pelayanan publik terbaik, tidak bertele-tele, dan akhirnya merugikan masyarakat. Yosef menyatakan tidak segan-segan dan memberikan tindakan tegas bagi oknum yang menghambat pelayanan publik yang baik. Penting untuk memberikan pelayanan publik yang baik, objektif, dan tanpa diskriminasi, serta memastikan setiap individu mendapat perlakuan yang setara,
baik kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin dapat mengakses layanan tanpa hambatan. Melalui pembentukan mall pelayanan publik, diharapkan akan terwujudnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang baik, cepat, dan mudah diakses. Pembentukan perusahaan daerah pasar demi mengefektifkan pelayanan serta memberikan kontribusi maksimal bagi pendapat daerah. Pengelolaan parkir di pusat-pusat keramaian, toko-toko, dan lingkungan publik lainnya secara terorganisir. Selain itu, di 100 hari kerjanya Bupati dan Wakil Bupati Kupang melakukan penertiban aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga aset yang ada dapat termanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain melakukan identifikasi aset, juga dilakukan perbaikan tata kelola aset, di mana sebelumnya ada pejabat yang menguasai aset mobil lebih dari satu, sementara di satu sisi ada pejabat yang belum memiliki fasilitas mobil. Pemberian kartu Kabupaten Kupang Pintar bagi mahasiswa asal Kabupaten Kupang. Diharapkan akan lahir SDM Kabupaten Kupang yang unggul, berkualitas, dan menjadi generasi penerus pembangunan bangsa dan negara yang handal. Bantuan ini tentunya juga memberikan motivasi dan semangat bagi mahasiswa Kabupaten Kupang untuk dapat belajar dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan meraih gelar sarjana. Dalam bidang pemerintahan, dalam 100 hari kerjanya Bupati dan Wakil Bupati Kupang bertekad untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, dan transformatif. Terbukti dengan kedisiplinan dan loyalitas, ASN Kabupaten Kupang semakin meningkat dan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih maksimal. Setiap hari Senin sampai Jumat dilakukan apel pagi dan sore saat memulai dan mengakhiri pekerjaan di kantor. Tujuan apel ini dalam rangka menciptakan semangat kebersamaan, mendengarkan arahan pimpinan, dan menciptakan sistem kerja yang harmonis. Selain itu, menciptakan ASN yang sehat dan ceria, setiap Jumat pagi dilakukan senam pagi bersama di halaman kantor Bupati Kupang yang melibatkan unsur Forkopimda, instansi vertikal di lingkup Pemkab Kupang. Pembentukan hotline lapor KK Bupati yang disebarkan di semua instansi dan fasilitas publik sehingga masyarakat dapat menyampaikan langsung ide, gagasan, bahkan laporan terhadap kendala yang dihadapi. Hotline ini akan menerima dan merespon semua keluhan masyarakat sehingga pelayanan publik maksimal dapat terwujud dengan baik. Peningkatan insentif aparat desa, RT, dan RW diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas kinerja dan pelayanan publik masyarakat. Peran serta tokoh masyarakat dan perangkat desa, RT, dan RW. Melakukan audit dana desa di 160 desa kelurahan. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan anggaran dana desa sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, dalam 100 hari kerja dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam 100 hari kerjanya, Bupati Yosef dan Wabub Arum meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Perlindungan serta pengelolaan lingkungan menjadi hal yang sangat penting, sehingga terbangunnya ketahanan ekosistem yang baik. Harapannya dengan pengelolaan lingkungan yang adaptif, masyarakat sadar dan terhindar dari ancaman lingkungan seperti bencana alam, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Membangun dimulai dari semangat dan kesadaran bersama. Awalnya dimulai dari diri, namun kolaborasi dan kerjasama semua unsur menjadi bagian yang penting. Dalam 100 hari kerjanya, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan pemerintahan Kabupaten Kupang di bawah kepemimpinan Bupati Kupang Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Otitu Eke. Bersama dengan Gubernur dan para Bupati Wali Kota se-NTT telah dilakukan di 25 kementerian lembaga negara di Jakarta untuk duduk bersama, membangun sinergi dalam membangun NTT, membangun Kabupaten Kupang yang lebih baik. Dukungan pemerintah pusat menjadi bagian yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
semua yang kami lakukan hari ini, mulai dari kami dilantik sampai hari ini, relnya jelas. Visi misi bupati, wakil bupati yang sudah dilantik.